Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lailatul Farihah pada mata kuliah Psikologi Sofistik. Di sini saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul tentang konsep nafas mutmainah dalam perspektif psikologi sofistik. Langsung saja, pada bagian pertama terdapat sebuah abstrak, di mana abstrak kali ini membahas tentang manusia itu bisa dekat dengan Allah melalui nafas mutmainah. Di mana nafas mutmainah ini berupa ketenangan jiwa, sikap yang beriman, bertakwa, dan yakin, serta bersih dari segala nafsu yang negatif. Maka manusia akan lebih mudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Di mana pada pendahuluan kali ini kita menjelaskan tentang latar belakang dari judul yang kita ambil. Nah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian, di mana pada metodologi penelitian pertama berupa jenis penelitian. Di sini jenis penelitian yang saya ambil berupa kajian pustaka dengan mengkaji sebuah teks yang dijadikan objek utama dalam menganalisisnya. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Saya menggunakan teknik pengumpulan data melalui beberapa buku, artikel, ataupun jurnal, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu teknik analisis data. Di sini saya menganalisis sebuah metode serta konsep yang berada dalam hal ketenangan jiwa atau nafas mutmainah. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, pada pembahasan pertama di sini menjelaskan tentang pengertian nafas. Pengertian nafas di sini terdapat nafas secara umum, secara bahasa Arab, secara kalangan tasawuf, dan secara spiritual. Nah, di sini nafas secara umum. Nafas secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini bisa kita pahami berupa hawa nafsu yang berada pada diri manusia yang berperan sebagai dorongan yang kuat bagi hati untuk melakukan perbuatan, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Selanjutnya yaitu nafas dalam bahasa Arab. Nah, nafas dalam bahasa Arab di sini memiliki banyak makna ya. Sedangkan dalam Islam sendiri nafas ini diartikan sebagai jiwa atau diri, sehingga nafas pada manusia ini berkaitan tentang derajat, entah itu derajat paling tinggi, mulai derajat paling tinggi ataupun sampai derajat yang paling rendah. Nah, nafas selanjutnya yaitu pada kalangan tasawuf, di mana nafas kali ini itu diartikan sebagai nafas yang melahirkan sifat tercela. Menurut tokoh sufi seperti Al-Ghazali, nah beliau menyebutkan bahwa nafas itu salah satu pusat yang ada pada diri manusia, baik berupa potensi marah, syahwat, ataupun yang lainnya. Sehingga nafas di sini merupakan pangkal dari sifat tercela. Nah, nafas secara spiritual ini bermakna sebagai totalitas kesadaran pribadi yang memiliki rasa harga diri, serta menunjukkan tentang potensi jiwa untuk meraih kualitas tertinggi hingga mencapai kesempurnaan. Selanjutnya yaitu tingkatan nafas. Nah, tingkatan nafas pada kali ini memiliki 7 tingkat. Yang pertama yaitu nafas amarah. Nah, di mana nafas amarah ini terdapat pada semua orang pastinya. Nafas yang kedua yaitu nafas lawamah, di mana nafas ini berupa nafas yang suka mencela dan menyesali dirinya sendiri. Nafas ini dimiliki oleh kebanyakan orang seperti orang awam biasa. Nah, nafas pada tingkat ketiga yaitu nafas musawwalah. Nah, di mana nafas ini dapat memilih antara mana hal baik dan mana hal yang buruk. Namun lebih sulit memilih hal baik karena belum mampu membedakan yang mana yang buruk dan mana yang baik. Nah, nafas pada tingkat keempat yaitu nafas mulhimah. Nah, di mana nafas yang mendapat bimbingan dari Allah berupa ilhamnya. Nafas pada tingkat kelima yaitu nafas mutmainah. Nah, di sini nafas ini berupa nafas tentang ketenangan jiwa, ketentraman, dan kedamaian hati kita. Nafas ini biasanya dimiliki oleh orang tingkat mukmin dan tingkat khawas atau orang khusus. Nah, nafas yang pada tingkat keenam yaitu nafas rodiyah, di mana nafas yang puas berada di dekat Allah sehingga timbul kesenangan dan kecintaan berada di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nafas pada tingkat terakhir atau tingkat ketujuh di sini yaitu nafas maradiyah, di mana nafas ini
nafas yang sangat diridhoi oleh Allah dan biasanya dimiliki oleh para wali dan juga nabi. Sedangkan nafas yang dimiliki oleh Rasulullah itu disebut dengan nafas kamilah. Nah, selanjutnya yaitu metode ketenangan jiwa. Di sini metode ketenangan jiwa terdapat dua tokoh. Yang pertama yaitu Al-Ghazali dan yang kedua yaitu Sigmund Freud. Nah, yang pertama yaitu metode ketenangan jiwa menurut Al-Ghazali. Nah, di sini Al-Ghazali menggunakan metode sebuah spiritual dan intuitif, di mana yang menggunakan sebuah perangkat olah batin dengan komunikasi antara dimensi fitri dan rasa. Dikatakan spiritual karena mampu membawa ke nuansa yang lebih tenang, baik jiwa yang hakiki juga abadi. Di mana median terapi yang digunakan oleh Al-Ghazali ini sifatnya naik ke atas. Sedangkan simpul yang digunakan oleh Al-Ghazali ini berupa kekuatan. Al-Ghazali melakukan sebuah ketenangan jiwa dengan melalui tahap tazkiyat an-nafas, di mana tazkiyah an-nafas ini berarti mengembalikan fitrah jiwa dan kondisi yang suci, karena pada dasarnya jiwa itu suci dan tenang. Nah, yang kedua yaitu menurut Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud menggunakan sebuah terapi yang bersifat material dan bekerja secara mekanik naturalistik yang melibatkan elemen ID, ego, dan superego. Sehingga dalam kehidupan manusia digerakkan oleh nafsu-nafsu yang menuntut pada kepuasan. Nah, Freud menggunakan metode psikoanalisis dalam menyadarkan ego dan superegonya dengan memperoleh normalitas dan kesehatan jiwa dalam memperoleh ketenangan jiwa. Nah, beliau juga lebih dominan pada ketenangan jiwa yang bercorak materialistis dan metode yang digunakan adalah horizon material dengan kekuatan benda empiris sehingga dapat menghasilkan ketenangan jiwa yang labil dan terus-menerus menuntut pemuasan berikutnya sehingga nafsu yang dirasakan berupa nafsu impulsif, tidak dapat menghasilkan ketenangan yang hakiki atau ketenangan yang sementara. Nah, selanjutnya yaitu konsep ketenangan jiwa menurut Al-Ghazali dalam kitab Ikaz al-Himam. Nah, pada konsep jiwa yang digunakan oleh Al-Ghazali ini berupa pengertian dari nafas itu sendiri. Yang pertama yaitu dorongan amarah atau godlabiyah, yang mana dalam diri manusia apabila kehilangan kesadaran akal, maka pengaruh besarnya dapat didorong oleh kejahatan setan, sehingga rasa marah dan emosi yang dirasakan sulit terkontrol dan syahwatnya, sehingga tidak boleh melawan nafas pada diri manusia dan terdiri atas beberapa sifat-sifat tercela sehingga menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu nafas yang berupa latifah al-rabbaniyah, yang mana berarti sesuatu yang sangat rahasia, sesuai dengan bentuk nafas yang dirahasiakan, yang dirasakan. Jika terkait tentang menentang nafsu syahwat, maka nafas yang berperan yaitu nafas mutmainah atau jiwa yang menenangkan. Nafas dapat dikatakan sebagai perpaduan antara kekuatan marah ghadab dan syahwat yang ada dalam diri manusia. Selain itu, esensi manusia ini merupakan substansi imaterial yang terdiri dari an-nafas, yang menurut Al-Ghazali sendiri yaitu tentang dalam jiwa manusia terdapat sifat terpuji dan halus sehingga menjadikan hakikat manusia. Nah, nafas ini lebih cenderung ke arah tingkah laku yang baik dan beradab secara lahiriah, termasuk substansi rohani pada manusia. Potensi nafas positif ini akan semakin berkembang terus-menerus hingga mengarah kepada kesempurnaan tingkah laku dan moral. Nah, kedua yaitu konsep ketenangan jiwa menurut Al-Qushairi dalam kitab Latif al-Isyarat. Nah, di mana menurut Al-Qushairi ini konsep ketenangan yang beliau usung berupa penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tawakal. Karena tawakal sendiri menurut beliau yaitu sebuah perbuatan yang terlihat secara diam-diam atau sir. Selain tawakal, konsep ketenangan jiwa yang beliau gunakan yaitu dengan menjalankan agama yang dalam artian berusaha patuh atas apa yang berada dalam ajaran agama dan batasan-batasan apa yang harus dilakukan dan harus dihindari.
Selanjutnya itu konsep yang digunakan oleh Al-Qushairi di sini dengan mengingat Allah secara terus-menerus, baik dengan memperbanyak zikir, bersolawat, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu langkah mendapatkan ketenangan jiwa. Nah, pada langkah pertama di sini terdapat at-taubah. Nah, at-taubah sendiri menurut Al-Ghazali yaitu kembali kemana? Kembali dari sebuah kesesatan atau maksiat menuju dengan ketaatan ataupun kebenaran. Nah, di mana kembalinya kita dari kejauhan sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Al-Qushairi sendiri, at-taubah ini diartikan sebuah perasaan sadar dan menyesal akan perbuatan dosa, salah, jahat, sehingga berniat untuk memperbaiki tingkah lakunya agar tidak keliru. Nah, langkah yang kedua yaitu zuhud. Nah, zuhud menurut Al-Ghazali di sini diartikan tentang sebuah pengendalian diri akan hal yang mempengaruhi kehidupannya dalam dunia sehingga lebih mengutamakan kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi. Sedangkan menurut Al-Qushairi sendiri, zuhud ini beliau artikan sebagai meninggalkan sesuatu yang haram demi mendapatkan sesuatu yang halal, karena sesuatu yang halal itu lebih mudah didapatkan, apalagi nikmatnya dibandingkan dengan sesuatu yang haram. Maka dari itu, zuhud menurut Al-Qushairi di sini rela meninggalkan adanya kemewahan di dunia dengan bersikap sederhana dalam kehidupannya. Langkah yang selanjutnya yaitu al-ridho, di mana ridho di sini diartikan sebagai sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sehingga hambanya dapat memiliki sikap rela menerima segala sesuatu dengan tabah dan lapang dada. Langkah yang selanjutnya itu at-taqwa, di mana Al-Ghazali mengartikan takwa itu sebagai atau memiliki 3 arti. Yang pertama yaitu beliau mengartikan takwa seperti rasa takut dan haibah. Kedua, beliau mengartikan sebagai ibadah juga ketaatan, dan ketiga sebagai pembersih dosa yang ada dalam hati. Berbeda dengan Al-Qushairi. Nah, Al-Qushairi ini memiliki 4 simbol dalam menjelaskan kata at-taqwa itu sendiri. Nah, pada simbol pertama di sini beliau menjelaskan tentang tawadu, di mana tawadu ini merupakan sebuah sikap rendah hati, tidak sombong, juga tidak takabur. Nah, simbol kedua yang beliau gunakan yaitu qanaah, di mana qanaah ini diartikan sebagai rasa syukur yang lebih atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah sehingga dapat kita terima dengan lapang dada. Nah, simbol yang ketiga yaitu waro'. Nah, di mana waro' ini merupakan sifat yang sangat berhati-hati dalam menahan dirinya untuk menjaga segala sesuatu hal yang baik. Sedangkan simbol yang terakhir yaitu yakin. Nah, di mana yakin ini sebuah ilmu ketetapan yang mana tidak mudah terombang-ambing serta tidak mudah berputar-putar sehingga menjadi kemantapan dalam hati kita. Yang terakhir yaitu at-tawakal. Nah, di sini at-tawakal menurut Al-Ghazali diartikan sebagai sebuah pengendalian hati kepada Tuhan yang Maha Pelindung, sehingga jika keluar dari ilmu dan kekuasaannya, maka kita tidak akan mendapatkan madarat sama sekali. Sedangkan menurut Al-Qushairi di sini beliau mengatakan at-tawakal yaitu sebagai bentuk dari pelepasan diri serta menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah semata. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana manusia ini merupakan makhluk yang Allah ciptakan dengan sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluknya yang lain, sehingga pada diri manusia terdapat beberapa nafas, mulai dari nafas yang paling rendah sampai nafas yang paling tinggi atau paling sempurna. Nah, nafas sendiri yang berada pada manusia terdapat nafas mutmainah, di mana nafas mutmainah ini berupa nafas tentang ketenangan jiwa, ketentraman, dan kedamaian yang dirasakan pada jiwa manusia. Untuk mendapatkan sebuah ketenangan, terdapat beberapa metode dan konsep yang telah disampaikan oleh Al-Ghazali juga Sigmund Freud, di mana Al-Ghazali menggunakan metode berupa spiritual dan juga intuitif, beda dengan Sigmund Freud yang menggunakan metode psikoanalisis. Nah, di sini juga terdapat konsep
yang diusung oleh Al-Ghazali dengan Al-Qushairi. Nah, di mana pada setiap tokoh ini memiliki perbedaannya masing-masing, terutama dalam mengartikan sebuah sikap yang timbul pada diri manusia, baik berupa sikap tawakal, takwa, taubah, dan yang lainnya. Nah, sekian itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kekeliruan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan dan telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.